Darakbang, Indonesia dalam bahaya bidat Darakbang. Itu adalah judul dari sebuah webinar yang sempat saya ikuti kemarin dan kemudian ramai sekali karena pembicara atau Profesor Tarjil yang berasal dari Busan Presbyterian University ini tidak mau menunjukkan kesalahan teologis dan juga kesalahan logis dari ajaran Darakbang ini yang kemudian menjadi pro dan kontra, tidak mau mengungkapkan kira-kira kesalahan teologisnya di mana atau kesalahan logisnya di mana sehingga dikatakan bidat. Nah, kalau kita melihat tentang uh, apa pengertian darakbang itu sebenarnya, ya, darakbang adalah istilah dalam bahasa Korea yang secara harfiah berarti kamar para sarjana atau ruang belajar. Dalam konteks sejarah dan budaya Korea, darakbang merujuk pada ruang pribadi atau studio di rumah-rumah tradisional Korea yang disebut hanok, yang digunakan oleh sarjana atau intelektual untuk membaca, menulis, merenung, dan melakukan studi. Ruangan ini seringkali diisi dengan buku-buku, dokumen, dan berbagai alat tulis, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan kontemplasi. Konsep Darakbang mencerminkan pentingnya pendidikan dan kegiatan intelektual dalam masyarakat Korea tradisional. Dari definisi ini jelas bahwa Darakbang adalah para intelektual, kecuali definisi itu sebenarnya sudah berubah. Jadi Darakbang sendiri dalam pengertiannya adalah kamar para intelektual atau ruang belajar bagi para intelektual. Atau mungkin kalau dalam konteks sekarang itu adalah grup para dosen gitu ya, grup para peneliti atau grup para ahli. Jadi itu bisa dikatakan sebagai darakbang berdasarkan definisi itu. Karena itu adalah kamar para sarjana. Nah, merujuk pada definisi itu, sebenarnya darakbang sendiri bukanlah sesuatu yang negatif. Bahkan darakbang dalam pengertian yang sebenarnya adalah tempat di mana orang bertukar buah pikiran, tempat di mana orang belajar, tempat di mana orang mencurahkan isi pikiran, hati, dan semuanya. Jadi sebenarnya darakbang sendiri bukanlah dalam pengertian yang sebenarnya, bukanlah sesuatu yang negatif, kecuali kalau darakbang definisinya sudah dirubah dan dikaitkan dengan kekristenan. Nah, ini adalah tesis dari Darakbang sendiri. Ini adalah tesis dari Darakbang yang diduga oleh Profesor Tak itu sebagai bidat. Ya. Jadi ada tentang ini adalah tentang jalan keselamatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin tesis ini. Yang pertama itu adalah manusia mula-mula, ya, antara Allah dan manusia, lalu lengkap dengan semua penjelasannya di sini. Ya. Lalu ini adalah penjelasan dari tesis tadi. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa manusia mula-mula ada Allah, jadi Allah itu roh. Dia transenden, tidak terbatas, tidak terjangkau, tidak terlampaui, kekal. Jadi manusia itu imanen, sementara, terjangkau, dan fana. Dalam Kejadian 2 ayat 17 ada perjanjian jaminan kehidupan, hubungan yang benar antara Allah dan manusia. Nah, ini adalah penjelasannya, pokok pengajaran yang diduga Darakbang. Mohon disimak ya pengajarannya. Manusia pertama, manusia diciptakan oleh Allah, bukan sebaliknya. Allah adalah transenden, yaitu kekal, tak terbatas, tak terhingga, tak terlampaui, dan dia berada di dunia rohani. Manusia sebagai ciptaan adalah terbatas, tidak kekal, dan fana, berada di bumi, dunia jasmani. Meskipun manusia terbatas, namun manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Manusia juga adalah makhluk rohani, sehingga dapat berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh, percakapan manusia pertama di Taman Eden. Maka prinsip dalam hal ini adalah manusia sebagai ciptaan harus bergantung taat dan melayani Allah saja.
bukan sebaliknya. Yang kedua, masalah fundamental manusia. Manusia pertama melanggar perjanjian Allah di Taman Eden dan mengikuti perkataan setan, sehingga manusia menjadi budak iblis, berdosa dan terpisah dari Allah. Manusia tidak dapat berhubungan lagi dengan dunia rohani karena manusia telah berdosa. Sejauh dua poin ini aman saja menurut saya, dalam perspektif saya. Keadaan manusia berdosa. Akibat dari manusia berdosa, manusia menjadi anak iblis, mengalami masalah rohani, mental, jasmani, kutub, dan penghakiman. Ya, betul, seperti ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu menjadi terputus. Ya, jadi dalam poin ketiga ini ingin dikatakan bahwa ketika hubungan manusia dengan Allah itu menjadi terputus, mereka sebenarnya menjadi hamba dosa. Jadi saya pikir sampai di sini poin ketiga ini tidak ada yang salah. Usaha manusia menyelamatkan diri. Pada akhirnya manusia ingin keluar dari keadaan tersebut dan berusaha menyelamatkan dirinya dengan usaha sendiri melalui agama, perbuatan baik, filsafat kosong, taat hukum, bahkan mempercayai Injil palsu. Semua usaha tersebut gagal karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ini pun sama. Konsep kekristenan adalah bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Allah lah melalui Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia. Lalu yang kelima, keselamatan dari Allah. Allah menyelamatkan manusia dimulai dari kasihnya, Yohanes 3 ayat 16, dan dinyatakannya dalam karya salib oleh Yesus. Yesus adalah Kristus bagi manusia. Ini poin penting harus dipahami orang percaya, terlebih-lebih para teolog. Bahwa para teolog yang tidak tuntas menjelaskan jika ditanya apa maksudnya Yesus adalah Kristus. Jadi Darak Bang ini mengakui Yesus itu adalah Kristus. Sampai di sini poin kelima tidak ada masalah. Semuanya sehat saja. Metode untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Allah sudah menyediakan keselamatan dengan usaha Allah sendiri, namun hal itu tidaklah langsung diperoleh oleh manusia berdosa. Keselamatan dari Allah diperoleh manusia berdosa hanya oleh kasih karunia dan melalui iman. Manusia yang telah menerima kasih karunia Allah harus menyatu dalam Kristus dan didemonstrasikan melalui baptisan. Selanjutnya Roh Kudus memeteraikan orang yang beroleh kasih karunia tersebut. Oke saja. Keadaan orang percaya manusia yang telah memperoleh keselamatan melalui metode Allah sendiri, pada akhirnya Roh Kudus akan berdiam, berkarya, dan membimbingnya. Manusia menjadi anak Allah yang memiliki kuasa dan otoritas untuk mengalahkan setan, menjadi ahli waris kerajaan Allah, dilayani para malaikat, dan mengalahkan dunia melalui pemberitaan Injil. Maka ada 5 jaminan bagi orang yang telah memperoleh keselamatan dari Allah. Yang pertama, jaminan keselamatan, jaminan doa, jaminan bimbingan dari Roh Kudus, jaminan pengampunan, jaminan kemenangan. Konsep teologi yang didapatkan. Konsep Allah, percaya kepada Allah Tritunggal yang sudah ada sejak semula. Konsep Kristus, percaya bahwa natur Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan, tanpa pencampuran. Konsep keselamatan, Allah Tritunggal yang menyelamatkan manusia berdosa melalui Allah Bapa merencanakan, Allah Anak melaksanakan, Allah Kudus menyaksikan. Konsep iman, iman kepada kelahiran Yesus, iman kepada kematian Yesus, iman kepada kebangkitan Yesus, iman kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketujuh pokok ini menurut saya aman-aman saja. Tentu saja ini adalah interpretasi saya yang kemungkinan juga masih bisa salah. Tapi kalau kita melihat baik-baik di sini, sebenarnya ini sama dengan metode penginjilan, gitu ya. Apa yang dikatakan sesat tadi oleh Profesor Tak itu, ini adalah tesisnya. Jadi silakan para penonton atau orang-orang Kristen menilai apakah benar ini adalah sebuah kesesatan atau tidak, atau sebenarnya karena sesuatu yang lain sehingga mengatakan bahwa ajaran ini sesat. Dan saya bukan pengikut Darak Bang, jadi saya hanya memaparkan apa yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Kira-kira begitu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.